Pak Mustahid Hasyim terlebih dahulu, Pak, Iya, menilai situasi saat ini Pak saling ancam terus dilontarkan kedua belah pihak di tengah upaya negosiasi atas proposal yang disodorkan Iran. Bagaimana Pak Anda melihatnya? iya, kalau kita lihat dari gencatan senjata ya sebenarnya yang dideklar diperpanjang oleh Trump secara sepihak, tapi itu secara tidak langsung juga diaminin oleh Iran meskipun Iran mengatakan itu adalah kejahatan sepihak dari Amerika, namun eh, kenyataannya ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan senjata-senjata itu. Ya kan meskipun Epic Fury tanggal berapa ya, 5 udah selesai, kemudian juga Project Freedom tanggal 4 dimulai, tanggal 5 juga udah selesai, tapi kenyataannya eskalasi mungkin bisa meningkat karena ada pernyataannya Trump terakhir kan kita lihat 2 minggu yang akan datang kan gitu. Berarti kan ada kemungkinan 2 minggu yang akan datang ini akan terjadi serangan yang lebih besar lagi, bisa jadi jika negosiasi itu tidak mencapai hasilnya. Karena pada hari ini, ya bukan hari ini ya, hari Minggu ya kemarin itu Iran telah mengajukan jawaban proposal terhadap tanggapan dari Washington gitu Mas. Sebelum ke tanggapan proposal Pak, dalam perkembangannya artinya Anda melihat bahwa gencatan senjata ini rapuh, Pak Mustahid. Yang jelas ya gencatan senjata rapuh ya karena kan Amerika mencoba untuk masuk ya, sebelumnya kan kalau Project Freedom kan dicoba oleh Amerika dengan mencoba mengawal kapal-kapal yang mau lewat Selat Hormuz dengan pengawalan armada militer dari Amerika. Namun kan kenyataannya itu kan banyak faktor kenapa itu tidak berhasil. Pertama sebenarnya faktor yang paling penting itu adalah kapal kapal yang mau dikawal oleh Amerika itu sendiri gitu. Dari wawancara-wawancara nakoda yang ingin yang ingin dikawal oleh Amerika itu, mereka tidak mau kalau misalnya tidak mendapatkan izin dari otoritas Iran. Begitu juga nakoda kapal-kapal komersial ini, kapal tanker, kemudian juga kapal kargo ini, company ship-nya itu juga tidak mengizinkan digunakan oleh Trump lah kira-kira sebagai dalih untuk membuka Selat Hormuz, dan itu pasti akan membahayakan gitu. Itulah sebenarnya menurut saya kegagalan Project Freedom Amerika yang sebenarnya. Jadi banyak kapal yang tidak mau dikawal oleh Amerika, dan justru dikawal oleh Amerika itu akan menjadi sumber masalah dan sumber yang bisa memicu ketegangan dan juga konflik militer, dan itu kan terjadi begitu. Dan itu terjadi kan gitu. Melihat perkembangannya terbaru Pak, Trump menyatakan militer Iran tak banyak tersisa. Ya itu kan klaim Trump kan gitu. Dan sebelumnya kan saya sudah bicara ya, sebelum CIA resmi mengeluarkan rilisnya itu kan sebelumnya kan saya bicara bahwa saya ke komunitas intelijen dari Amerika ini, saya dapatkan misalnya kan dari Larry Johnson yang mantan CIA itu, dia mengatakan memang 70% kekuatan Iran itu masih in touch ya, maksudnya dia masih ada gitu. Dan itu dijawab oleh Arokci sendiri kan, Menteri Luar Negerinya, ternyata 120% kita siap kan gitu. Dan juga kita 120% masih ada, dan 1000% kita siap kalau misalnya memang Amerika memulai perang lagi begitu. Jadi kalau menurut saya memang begitulah kenyataannya ya, karena menurut saya infrastruktur Iran military industry complex itu memang banyak juga yang diserang, misalnya di Tabriz, di Tehran, di beberapa tempat, Iswahan. Tapi sebenarnya produksi utamanya alutsista Iran itu adalah di pangkalan-pangkalan militer Amerika yang di bawah tanah itu gitu, dan itu tidak bisa dijangkau oleh rudal-rudal Amerika. Ini kenyataannya. Dan Iran udah berapa tahun yang lalu itu sudah mengembangkan satu sistem yang bisa mempercepat produksi rudal. Jadi dibanding mungkin 20 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya, itu sekarang ini tuh produksi rudal Iran lebih cepat,
dan juga bahkan lebih murah, lebih bagus. Baik. Dan itu yang Saya saya lihat. Oke, Oke. saya ke Pak Heribertus Jaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional UGM Yogyakarta. Pak, jika melihat ada gencatan senjata, lalu masih terjadi saling serang meskipun mungkin eskalasinya bisa dikatakan sedikit kecil seperti itu, Pak. Menurut hukum internasional ini seperti apa, Pak, Anda melihatnya? Pertama, ketika kita melihat serangan Amerika ke Iran, ini adalah bukan declare war sejak awal. Ini adalah satu unilateral use of force yang secara hukum internasional tidak memiliki aspek legalitas yang sah. Sehingga ketika para pihak mengambil langkah-langkah faktual di lapangan, gencatan senjata ini itu sebenarnya adalah sebagai satu jeda terkait dengan tindakan permusuhan di antara subjek hukum internasional. Dalam hal ini adalah negara dengan negara, dalam hal ini adalah negara dengan proksinya yang berhubungan dengan penggunaan kekerasan bersenjata di antara mereka. Kalau kita melihat konsistensi dari apa yang terjadi antara Amerika dengan Iran, kita bisa tahu bahwa yang namanya gencatan senjata ini tidak didasari pada apa yang disebut sebagai dasar hukum yang sah. Karena deklarasinya juga tidak sah, maka efeknya adalah gencatan senjata ini adalah jeda waktu yang diambil oleh para pihak untuk sebagai dasar merancang hal-hal yang diperlukan untuk sekali lagi memenangkan peperangan ini. Sehingga kalau kita lihat jeda ini adalah sebagai satu bentuk apa yang disebut sebagai langkah-langkah yang didasari pada adanya itikat tidak baik. Karena ada trust deficit di antara para pihak, Amerika dengan Iran. Yang kita lihat ini sebenarnya adalah tarik ulur untuk sekali lagi bahasa saya adalah untuk mereduksi 3 isu utama antara Amerika, Iran, dan juga Israel dengan proksi-proksinya, yaitu nuklir, Hormuz, dan juga sanksi ekonomi yang diberikan secara unilateral oleh Amerika terhadap Iran. Sehingga tiga hal ini ketika para pihak melaksanakan the last resort penggunaan kekerasan bersenjata ditindaklanjuti dengan gencatan senjata sebagai tindakan permusuhan, sebenarnya ini adalah sebagai selubung untuk mencapai 3 kesepakatan yang dilakukan secara diplomatif yang dasarnya itu berdasar pada itikat tidak baik di antara para pihak. Kenapa? Karena didasari pada ketidakpercayaan di antara para pihak itu. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa gencatan senjata ini merupakan strategi dari dua pihak. Tapi siapa yang diuntungkan, Pak, kalau seperti ini? Satu hal siapa yang diuntungkan, pertanyaannya bisa juga dibalik, siapa yang ditinggalkan, lalu yang kedua suara siapa yang didengar, dan juga bagaimana nanti ke depannya keuntungan-keuntungan ini bisa menjustifikasi langkah-langkah untuk satu yang saya sebut sebagai branding versus shaming di dalam kerangka keamanan geopolitik global. Pertanyaannya adalah satu, siapa yang diuntungkan? Jelas para pihak dalam proksi ini, terutama Amerika dengan Israelnya, ketika ini diambil, maka eksistensialisme Israel terhadap Iran itu kan menjadi justifikasi yang sulit dibantah. Ketika faktual di lapangan, para pihak yang bertempur, ini juga mendeeskalasi hubungan di antara para pihak. Satu adalah proksinya. Yang kedua, saya kira para pihak yang berperang ini pun saya kira juga memperoleh keuntungan masing-masing ya. Ketika kita lihat personifikasi politik personal, Donald Trump misalnya, dia ingin memperoleh apa yang disebut sebagai penguatan elektoral untuk menghadapi pemilu setelah 2026. Satu. Lalu yang kedua, Iran saya kira ini juga memperoleh keuntungan ketika memainkan penggunaan kekerasan bersenjata di Selat Hormuz, dia bisa menekan ekonomi dunia, dia bisa memperoleh keunggulan geopolitik geografis karena Selat Hormuz yang bernilai ekonomi, sosial, politik yang begitu tinggi dengan dukungan backup dari Cina misalnya, dengan dukungan backup dari Rusia untuk pengayaan rehabilitasi nuklirnya. Yang ketiga, saya kira juga para pihak yang secara tidak langsung mempergunakan alutsista atau alat perang yang saya kira ini menjadi showcase terkait dengan konflik Amerika dengan Iran. Bagaimana saat sekarang keunggulan drone-drone yang sifatnya itu adalah artificial, yang sifatnya itu adalah murah, dalam konteks penjualannya ini kan semacam showcase peralatan pertempuran yang saya kira kita juga bisa melihat siapa produsennya, siapa yang menggunakan, suara siapa yang didengar dalam hal ini,
lalu suara siapa yang ditinggalkan, saya kira analisis siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan dan lain sebagainya itu kelihatan sekali polanya. Kenapa? Karena keterikatan para pihak, saya kira ini saling mengunci satu dengan yang lainnya, sehingga masing-masing bisa mengklaim mereka diuntungkan, mereka dirugikan dan lain sebagainya. Tapi secara global saya kira masyarakat internasional sangat dirugikan karena adanya choking atau pencekikan distribusi energi dunia. Eh, Pak Heri, begini, saya mau menanyakan bahwa gencatan senjata ini kan berlangsung untuk mencapai diplomasi dan mencapai kesepakatan. Namun jika yang dikatakan seperti yang tadi saya tanyakan kepada Pak Mustahid tadi, Trump menyatakan militer Iran tak banyak tersisa, lalu Trump juga melakukan ultimatum. Apakah hal-hal semacam ini dibenarkan dalam hukum internasional? Saya kira ini adalah seni diplomasi untuk memperoleh apa yang disebut sebagai kesepakatan-kesepakatan teknis. Kenapa? Karena ini adalah tekanan-tekanan yang dipergunakan untuk melakukan apa yang disebut sebagai psychological diplomasi untuk menghasilkan kesepakatan pokok dari tiga yang saya sampaikan tadi. Saya kira dari sisi hukum internasional, ini yang disebut sebagai satu bentuk tekanan supaya para pihak bisa bertemu untuk mengkonsolidasikan tawaran-tawaran yang sudah dilakukan misalnya oleh mediator Pakistan ya untuk saya mengatakan membuat diplomasi ataupun kesepakatan ini semakin realistis untuk para pihak. Saya kira apa yang dilakukan oleh Trump dengan mengatakan sudah tidak ada kekuatan lagi, Iran menjawab dengan serangan-serangan rudal kecil tetapi intensitasnya tinggi, ini kan membuktikan sebenarnya para pihak sebenarnya masih ada. Para pihak masih siap untuk bertempur, tetapi ini adalah perang narasi untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan melalui tekanan-tekanan pressure dan juga untuk menguatkan pilihan-pilihan atau dukungan dalam kerangka mereka bertemu nantinya yang diagendakan sekitar 2 pekan lagi saya kira, supaya posisi tawar mereka semakin baik, posisi negosiasi mereka memiliki keuntungan diplomatif yang sekiranya bisa digunakan sebagai baseline untuk menentukan perundingan-perundingan selanjutnya. Secara hukum internasional semuanya boleh karena ini adalah klaim saja, tetapi tidak memiliki dasar hukum. Sebenarnya ini adalah sebagai sebuah shy war untuk menentukan, mematangkan posisi dalam diplomasi sebagai satu starting point. Saya ke Pak Mustahid kembali. Pak, di saat yang sama Iran seolah sengaja memunculkan keberadaan Mujtaba Khamenei dari tekanan-tekanan AS Trump, lalu muncullah ini Mujtaba Khamenei. Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Apakah ini bagian dari strategi Iran juga untuk mendapatkan keadilan dalam diplomasi, Pak? Iya, Said Mujtaba Khamenei ya pemimpin Iran yang sekarang ini hari Sabtu kan bertemu dengan Ali Abdullah, Mayor Jenderal. Ali Abdullah itu adalah komandan Khatamul Anbiya Headquarters, jadi markas Komando Angkatan Bersenjata Iran lah. Jadi memang menegaskan salah satunya ya, yang saya lihat dari apa yang disampaikan Ali Abdullah itu, dia menyampaikan ya jika Amerika, ini bukan yang jelas pernyataannya Mujtaba ini pertama mengapresiasi, tapi mengapresiasilah kinerja dari militer dan juga keteguhan militer Iran dalam menghadapi agresi Amerika ini, dan juga memujilah militer Iran. Nah, tapi Ali Abdullah itu dia bikin pernyataan yang cukup keras juga ya, jika Amerika menyerang lagi kapal dagang ataupun kapal tanker Iran, Iran akan menyerang 3 tempat lah kira-kira seperti itu. Satu kapalnya Amerika, kemudian juga pangkalan militer Amerika, atau juga pangkalan atau hal yang strategis yang berhubungan dengan proksi Amerika di kawasan. Ini udah ditegaskan oleh oleh militer Iran begitu. Jadi serangan lah kemarin kan Amerika mencoba 3 kapal destroyer ya masuk ke Selat Hormuz, itu kan ditahan oleh militer Iran dengan tembakan-tembakan yang akhirnya membuat mundur kan begitu. Nah ini sebenarnya kan perangnya juga belum sampai menghancurkan benar, tapi
yang jelas itu bisa merusaklah kapal destroyer Amerika dan yang mengakibatkan mundur begitu. Itu sebagai sebuah warning saja ya, tempo yang perang tapi lebih soft, tapi itu bisa juga memunculkan nanti perang yang lebih besar gitu. Karena Eh, memang oke. situasinya sekarang ini lagi gencatan senjata seperti itu. Begini Tapi yang Pak, jelas eh, satu hal oke. yang dari Said Mustafa Khomeini lah ya, pemimpin Iran itu, tentang Hormuz ya, dia menegaskan betul tuh akan kedaulatan dan otoritas Republik Islam Iran terhadap kedaulatan terhadap Selat Hormuz begitu. Artinya gini Pak Mustahid, ketika Trump menyatakan militer Iran tak banyak tersisa, lalu muncullah keberadaan Mustafa Khamenei ini dimunculkan, itu ingin membuktikan bahwa kekuatan Iran itu masih besar atau seperti apa Pak? Jadi pertama kan secara psikologis ya, Amerika itu kan Trump itu kan apa ya, mengundermine lah kepemimpinan Iran, kemudian juga banyak berita-berita di media. Ya sebenarnya media berita itu juga mungkin juga ingin mencari informasi yang sebenarnya itu seperti apa. Nah kemarin kan kepala protokolnya dari kantornya pemimpin Iran itu kan mengatakan ya memang cedera kan gitu, tapi cederanya sudah apa ya, sudah pemulihan, cedera di punggung dan juga cedera di lutut. Ya, ketika ada serangan bom itu terlempar dari tangga lah seperti itu. Nah, itu ya yang terjadi, dan tidak benar kalau misalnya cedera di muka apa segala macam seperti itu. Jadi yang berat itu adalah di punggung dan juga di lutut. Tapi itu sudah apa ya, sudah bekerja lah. Cuman memang official Iran sekarang ini bukan hanya pimpin Iran ya. Kalau kita lihat gitu kemarin rapat kabinet pemerintah Iran, kemudian juga rapat dengar pendapat Arakci dengan DPR kemarin tuh memang tidak di gedung-gedung sebagaimana gedung apa official resminya ya. Hanya seperti di rumah kayak begitu, yang tidak tidak di kantor kepresiden dan juga tidak di kantor parlemen. Itu memang menandakan masih sangat berhati-hati karena kondisi di Iran juga saat ini meskipun gencatan senjata, kan banyak media itu hanya menyoroti di wilayah laut ya, Teluk Persia, kemudian Hormuz, Selat Oman, Hindia. Tapi sebenarnya di Iran itu juga ada upaya perang dari dalam yang dilakukan oleh Mossad kan gitu, jaringan-jaringan Mossad dengan operasi drone-drone ya, mikro drone kan gitu. Makanya kan beberapa tempat itu kan artillery air defense-nya di kota-kota itu kan hidup gitu untuk menangkal serangan-serangan drone itu dan juga planted bomb yang diledakkan. Nah, tapi memang di 2 hari kemarin itu Iran melakukan serangan ya terhadap pangkalan militer Amerika yang ada di Irak. Jadi sebenarnya serangan darat itu tidak seperti yang dibilang oleh Trump yang sebelumnya ya, yang dibicarakan oleh banyak pengamat di KAK apa segala macam. Tapi sebenarnya konsentrasi pasukan itu sebenarnya yang udah dimulai tapi itu tidak berhasil itu adalah di wilayah Kurdistan. Ya, wilayah Kurdistan Irak. Di situ kan ada sebelumnya kan sudah ada itu kelompok-kelompok yang anti Iran, yang Kurdi yang berbasis di Kurdistan itu sekitar 40.000 pasukan. Dan ditambah mungkin dari Amerika juga Israel sekitar 10.000 ya, tapi itu kan tidak bisa berhasil masuk lah kira-kira seperti itu. Karena Trump kan juga menyatakan dia sudah mengirim senjata ke Kurdi kan gitu. Puluhan ribu ya senjata itu dikirimkan, tapi kan sebagian kan jatuh ke bisa dideteksi oleh Iran kan, diambil oleh intelijen Iran gitu. Nah, perang itu cukup dahsyat sebenarnya di wilayah perbatasan Irak itu karena di situ ada pangkalan militer Amerika, ada pangkalan yang dibikin pada bulan Maret oleh Israel dan juga Amerika di Irak, dan bahkan pemerintah Irak itu tidak tahu dan itu sudah diserang oleh Iran gitu dengan rudal-rudal dan juga drone gitu. Jadi itulah konsentrasi pasukan milisi-milisi proksi Amerika yang ingin dicoba dimasukkan ke Iran lewat perbatasan Irak dan Iran itu tidak berhasil. Jadi sebelum masuk perbatasan pun juga Iran sudah menyerang pos-pos konsentrasi pasukan dan juga markas-markas komandonya mereka di wilayah Irak gitu. Saya ke Itulah Pak sebenarnya yang nggak berhasil. Baik, saya Oke. ke Pak Heribertus. Pak Heribertus, menurut Anda, pandangan Anda seperti apa dengan kemunculan keberadaan Mustafa Khamenei ini?
Yang pertama adalah ini menandakan bahwa suksesi pemimpin tertinggi di Iran itu akan jalan. Kita tahu beliau ini adalah tokoh yang memang punya garis keturunan sehingga nanti akan memunculkan satu skema politik dalam negeri Iran, yaitu faksi-faksi yang bertempur atau faksi-faksi yang akan menganggap sebagai satu bentuk dinasti versus yang non dinasti. Saya kira ini juga satu pesan yang kuat ketika kita melihat kemunculannya. Lalu yang kedua, ketika kita melihat kemunculan dari Mujtaba ini kan juga memberikan kesan bahwa beliau ini adalah representasi figur sebagai pengganti Ayatollah Khomeini, di mana nanti politik luar negerinya pasti akan bersifat high political commitments, yaitu menegaskan eksistensi Iran sebagai suatu negara yang berdaulat yang siap melawan siapapun. Kita lihat beliau ini kan dekat dengan IRGC dan lain sebagainya, komandan lapangan dan lain sebagainya, sehingga kedepannya saya kok memprediksikan ini akan berdampak terkait dengan situasi antara Amerika, Iran dengan proksinya. Saya juga memprediksikan salah satu hal yang nanti mungkin muncul adalah menguatnya tekanan-tekanan dari proksi Amerika dan Iran yang nanti pasti akan semakin tinggi eskalasi dan juga tingkatan dari penggunaan kekerasan bersenjata yang ini akan berdampak terhadap situasi nanti. Kira-kira kalau yang bersangkutan ini betul-betul menjadi suksesor dari Ayatullah, pasti nanti akan terjadi apa yang saya khawatirkan, karena ini adalah penegasan dari politik dalam negeri dan juga situasi sama-sama saling kuat-kuatan gitu ya. Pasti yang terjadi akan terjadi open war yang akan merubah landscape geopolitik di kawasan karena kemunculan yang bersangkutan. Tapi dari sisi politik dalam negeri pasti ini menandakan keterbelahan antara faksi dinasti sama faksi non dinasti yang saling bertabrakan, bertentangan terkait dengan masa depan Iran. Baik, di tengah hubungan yang masih memanas ini ada salah satu poin penting sebetulnya diplomasi ataupun kesepakatan yang dicapai. Satu adalah yang menjadi konsentrasi Amerika Serikat atau Trump ini adalah program nuklir. Namun kita akan bahas usai jeda, Pak. Ya. Kita masih terhubung dengan pengamat geopolitik dan Timur Tengah sekaligus Direktur The Axis of Resistance Institute, Mustahid Hasim, dan juga Heribertus Djaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional UGM Yogyakarta. Pak, seperti yang sebelumnya tadi sempat saya tanyakan, ini Vladimir Putin mengatakan bahwa memang program nuklir di Iran ini untuk energi damai, sementara dari pihak AS sendiri untuk bom nuklir. Anda melihatnya seperti apa? Ya, Iran dengan tegas ya berkali-kali dan juga berulang-ulang menegaskan untuk energi damai, dan juga Iran juga pernah melakukan perjanjian JCPOA itu, di mana perjanjian JCPOA itu kan mewajibkan Iran untuk diinspeksi oleh International Atomic Agency kan gitu. Di situ ada ratusan jadi pengawas itu yang ada di situs-situs nuklir Iran, dan juga diawasi 24 jam oleh kamera-kamera pengawas begitu. Tapi kan itu tidak bisa memuaskan Amerika begitu. Bahkan kan Iran juga dirugikan, itu kan salah satu kritik dari Iran itu, dari rakyat Iran itu kan juga Iran dirugikan karena ternyata banyak inspektor ini ternyata memberikan informasi menurut Iran tuh kepada Mossad begitu. Jelas-jelas tuh Iran mengatakan tuh informasi disampaikan kepada Mossad, sehingga data-data tentang saintis-saintis Iran itu kan dibunuh secara berantai lah kira gitu. Ada serial pembunuhan terhadap saintis-saintis Iran terutama nuklir. Nah, inilah yang membuat Iran ya, kalau misalnya perjanjian nuklir sampai terjadi seperti itu itu sulit diterima. Ya, sedangkan kan Israel sendiri ya, dia pernyataannya barusan ini ketika Iran bersamaan mengirimkan proposal itu, Netanyahu sudah mengatakan perang dengan Iran belum berakhir. Karena apa? Karena enrichment uranium masih di sana, kemudian juga material yang diperkaya 60%, 400 kilo juga masih ada di sana, dan misil-misil balistik Iran juga masih ada di sana. Jadi perang belum berakhir. Nah,
tadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya terus perang terus, siapa yang diuntungkan? Salah satunya ya Israel tadi, karena Israel menginginkan perang ini kan gitu. Israel tidak peduli apakah Amerika nanti Trump nanti kalah dalam pemilihan sela dan tekanan rakyat, harga yang naik itu kan nggak dipikirkan oleh Israel. Israel pokoknya dia akan mengambil kesempatan di saat di saat yang ditunggu-tunggu Amerika mengerahkan militernya untuk menyerang Iran begitu, Pak. Tapi dari sisi Amerika Serikat, Pak, jika dalam tanda kutip ya menuduh Iran membuat program nuklir atau membuat bom nuklir yang akhirnya ini akan sangat sulit dalam diplomasi. Terus jika kita lihat bahwa IAEA ini juga sudah jelas membuktikan bahwa memang tidak ada program bom nuklir yang dilakukan Iran, benar-benar nuklir itu hanya untuk energi damai. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Iya sebenarnya itu hanya jadikan alasan saja untuk masuk ke Iran sebenarnya. Karena kan kalau misalnya sampai enlistment itu ditutup pas segala macam kan banyak inspektor ke sana itu. Nah, inspektor ke fasilitas nuklir Iran ini seperti yang dulu itu kan terjadi keributan. Misalnya apa? Misalnya inspektor mengatakan, oh, kita mau ke sana, kita mau ke sini, kita mau ke sana. Padahal kan itu adalah situs-situs situs-situs militer gitu. Kerajaan-kerajaan misalnya waktu itu kan inspektor AEE itu kan dia ingin ke Parchim, itu kan Parchim adalah fasilitas militer. Dan nanti kalau misalnya diizinkan ke Parchim pasti dia akan inspektor itu dia akan datang ke tempat-tempat lain juga yang menurut mereka, oh saya curiga di sini, saya curiga di sini. Ini akhirnya kan ibaratnya kayak kedaulatan Iran tuh hilang kan gitu. Itu seperti nanti akan terjadi inspektor senjata PBB yang datang ke Irak waktu itu, bahkan weapon of mass destruction aja tidak ada juga tetap diserang gitu. Karena apa? Karena Amerika sudah tahu petanya kan gitu, tahu peta-peta militer yang ada di dalam Irak gitu. Itu sebagai satu alasan saja. Jadi Iran juga tahu itu, makanya kan dia sangat berhati-hati ketika menyetujui misalnya saat ini misalnya enrichment uranium diawasi berapa persen, kemudian disuspend kan juga harus diawasi kan. Itulah yang jadi masalah Iran saat ini kalau misalnya dia mengikuti. Nah, sebenarnya Amerika ini kan punya bom nuklir banyak, ada ribuan di sana. Apa sih Iran kalau misalnya sampai bikin 100 nuklir misalnya kan, dibandingkan yang ribuan yang dimiliki oleh Amerika, dibandingkan ratusan, katanya sekarang ini berita ada ratusan yang dimiliki oleh Israel tuh, nuklir itu buat apa gitu. Jadi bahkan Iran pun sekarang ini kalau misalnya Iran tuh minta Cina atau minta Rusia atau minta Korea bisa jadi dikasih kan gitu, ditempatkan di Iran gitu, nggak usah dia bikin nuklir kan gitu. Nah itu sebenarnya alasan saja. Nah sebenarnya Iran yang dikejar dari enrichment uranium ini kan ya tadi ya saintifik ya, terus kemudian juga untuk energi damai, dan yang memang yang ditetapkan oleh Amerika sebenarnya itu adalah ketika Iran merancang nuclear propulsion for marine kan gitu. Itu zamannya Ali Akbar Salahi, ketua Badan Atom Internasional Iran tuh, ketika zamannya Rouhani ya, itu dia memang sudah memulai untuk merancang marine propulsion ya, nuclear marine propulsion, dan itu dirancang oleh, menurut Akbar Ali Salahi waktu itu Badan Tenaga Atom Iran mengatakan dia kita membutuhkan ada 800 insinyur lah dan engineer lah yang bekerja di tiga bagian yang dirancang. Dan ini kan apalagi Iran juga doktrinnya sekarang kan Iran harus hadir di perairan internasional. Nah ini yang menurut saya yang juga ditakutkan oleh Amerika, artinya Iran akan berkembang. Nah, untuk marine propulsion itu membutuhkan pengayaan uranium 90% ke atas. Rusia membutuhkan 95, bahkan Amerika juga 95% gitu untuk marine propulsion. Ya 90% juga bisa, tapi 90% itu bisa juga digunakan untuk bom nuklir kan gitu. Ya kira-kira pisau itu bisa digunakan untuk bunuh, pisau juga bisa digunakan untuk merumput kan gitu, mencari rumput. Lah, sekarang kan kalau misalnya kita dilarang seperti itu, akhirnya kan nanti
Bahkan Iran juga dilarang untuk belajar fisika, belajar kimia, karena itu nanti belajar kimia dan fisika bisa digunakan untuk membuat sophisticated bomb misalnya seperti itu. Ini menurut saya yang mengada-ngada, argumentasi yang mengada-ngada gitu. Kalau menurut Pak Mustahid mengada-ada, Pak Heribertus, pandangan Anda seperti apa, Pak? Apakah ada ketakutan atau kekhawatiran AS jika Iran ini memiliki bom nuklir? Pertama, kalau kita lihat tawaran atau judul proposalnya itu kan Interim Freeze and Inspect Plan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mustahid bahwa isu besarnya itu memang eksistensi dari nuklir, penggunaannya, nuklir risikonya dan lain sebagainya. Yang saya kira sekali lagi terbukti bahwa ketika tarik ulur ini sudah berlangsung 40 tahun, sekarang kecurigaan publik itu kan terbukti. Apakah memang benar Iran itu memiliki intensi untuk membuat bom nuklir? Tetapi kalau kita lihat sampai saat sekarang ini kan menjadi sebuah wacana yang digunakan oleh Amerika untuk melakukan apa yang disebut sebagai preemptive strike untuk melancarkan apa yang disebut sebagai serangan unilateral terhadap Iran sebagai sebuah justifikasi dari pengembangan doktrin self defense. Yang kalau kita lihat, ini saat sekarang masing-masing pihak mengembangkan isu nuklir sebagai sarana untuk meneguhkan posisi tawar mereka dari sisi hukum dan juga hubungan internasional. Amerika menyatakan bahwa tawarannya adalah stop pengayaan nuklir selama 3 tahun ke depan sebagai satu bentuk kepatuhan terhadap norma standar terkait dengan penggunaan nuklir untuk tujuan damai. Kalau kita lihat reaksi dari Iran itu kan sudah menjadi tidak percaya. Kenapa? Karena JCPOA 2015 Amerika pun tidak menyepakati itu keluar. Lalu yang kedua, Iran itu menganggap ini adalah sebagai buying time dari Amerika untuk misi-misi mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika terhadap Iran, yang saya kira ini akan tetap menekan dan juga melanggengkan konflik. Kenapa? Karena motivasi utamanya adalah menjamin kepentingan Israel yang ini adalah proksi dari Amerika. Saya kira ini adalah hal yang paling logis yang bisa kita terima. Lalu yang selanjutnya, turunan dari isu nuklir ini kan terkait dengan status IRGC sebagai Foreign Terrorist Organizations yang menjadi satu paket yang selalu dibicarakan oleh Amerika yang sangat-sangat menyinggung harga diri dari Iran sebagai satu negara yang berdaulat. Saya kira hal ini yang menjadi pusaran dilema konflik yang terjadi terkait dengan isu nuklir ini. Ini jadi tugas berat mediator Pakistan ya untuk menengahi ini ya, Pak Mustahid. Ya, jadi sebenarnya gini Mas, di proposal Iran yang sekarang ini dia tegas memisahkan nuklir Mas untuk tidak dibicarakan. Jadi sekarang itu fokusnya adalah penghentian perang, ya, penghentian perang dan bukan hanya gencatan senjata tapi penghentian perang secara permanen di seluruh wilayah Timur Tengah lah kira-kira, karena kan perang sekarang ini paling tidak itu langsung atau tidak langsung melibatkan Iran dan juga pasti melibatkan Amerika dan juga Israel. Iran mengatakan penghentian perang ini sebagai fokus utama dalam pembicaraan mereka yang ingin ditegaskan. Yang kedua adalah garansi terhadap navigasi security di Hormuz ini. Iya, ini yang ingin dibicarakan. Jadi kalau ini dua aja, ini kan udah adem nih, kan gitu, udah nggak ada perang dulu, Hormuz dulu lah, kan gitu kan, itu kan sebenarnya kan sudah adem. Nah, Iran hanya fokus ke sana saja, masalah nuklir kan panjang Pak, nanti. Itu kan tidak hanya Iran sama Amerika saja, pasti akan melibatkan juga dengan Badan Atom Internasional dan juga masalah-masalah teknis. Itu kan masalah-masalah teknis yang nggak bisa hanya dengan pembicaraan para diplomat, karena garansi untuk tidak membuat nuklir itu kan ada beberapa di situ platform-platform teknologi yang memang tidak akan mengarah ke sana seperti itu. Nah, itu kan menurut saya lebih baik memang dibicarakan di lain tempat, karena itu akan jadi kan tidak sesuai dengan ekspektasi lah masyarakat internasional, katakanlah, yang segera ingin menyelesaikan perang ini, kemudian juga paling tidak lancar kan navigasi di Hormuz kan begitu. Nah, permasalahannya menurut saya yang paling rumit ini adalah
ketika Amerika tidak menerima gitu, menolak realitas bahwa Iran mempunyai kedaulatan di wilayah Hormuz itu tidak ya apa ya, Amerika tidak menerima ya. Iran kan tidak meratifikasi UNCLOS tahun apa ya 78 ya, dan dia masih 1985. Tapi gini Pak Mustahid, tapi begini, jika memang permintaannya hanya penghentian perang dan juga pembebasan Selat Hormuz seperti itu, kita lihat saja ketika gencatan senjata ini kan juga sebetulnya meskipun hanya sementara, penghentian perang sementara, tapi tetap saja ada serangan-serangan meskipun terkecil. Apa jaminannya yang bisa apa ya dijaminkan oleh AS, baik AS maupun Iran, untuk tidak saling serang? ya, Iran tidak akan, sebenarnya kan Iran itu self defense ya, termasuk juga eh, bagian dari haknya dia untuk melakukan apa pertahanan ya, termasuk juga di Hormuz itu kan sesuai dengan artikel 51 Piagam PBB gitu, dan itu kan bahkan kalau misalnya dia blokade alasan perang dan mengancam keamanan negaranya, itu dia bisa melakukan itu. Bahkan blokade penuh ya, itu bisa dia jadi dilakukan. Tapi kan sebenarnya kan nggak seperti itu Hormuz itu. Hormuz itu sebenarnya masih bisa berjalan kalau misalnya apa ya Iran dihargain gitu. Dia sebagai tuan rumah lah, kira-kira seperti itu. Ya selama ini Anda sudah lewat pakai halaman saya, kebun saya kan gitu, tapi Anda tahu-tahu berkomplot membunuh orang tua saya, yang membakar rumah segala macam, kan wajar ketika dia akan mengatur halaman rumahnya itu dalam apa ya digunakan lalu lalang lah, digunakan untuk berkendara lah, kira-kira kayak gitu. Nah kira-kira Selat Hormuz juga seperti itu, cuman memang konsekuensinya kan sangat berat bagi Amerika, karena Selat Hormuz ditutup itu berarti kira-kira 2/3 kekuatan militer Amerika di Timur Tengah saat itu kan bisa dikurangin begitu, karena di situ ada CENTCOM di Qatar, kemudian juga Armada kelima di Kuwait, kemudian juga ada pangkalan besar Angkatan Darat Amerika di Kuwait ya, dan apa Armada kelima di Bahrain ya. Ini kan yang membuat sangat krusial bagi Iran. Ketika Hormuz ini dikontrol oleh Iran, maka kira-kira kekuatan militer Amerika berturun. Tapi bagi Iran itulah jaminan keamanan, dia tidak diserang lagi oleh Amerika. Sekarang kalau misalnya sudah tidak ada jaminan, udah ada jaminan dari Amerika tidak serang lagi, terus buat apa dia bikin pangkalan militer di situ? Logikanya kan seperti itu. Itulah menurut saya secara tidak langsung lah kemenangan argumentasi logis dari Iran ketika dia memang mengharapkan geopolitik capitulation di Middle East atau Asia Barat, seperti itu. Saya ke Pak Heribertus, Pak, secara hukum internasional, Pak, apakah memang memungkinkan jika nantinya permintaan Iran ini harus disetujui untuk mengendalikan Selat Hormuz, Pak? Satu hal yang ini menarik dari kajian hukum internasional adalah bahwa Iran itu sejak tahun 1950-an sampai saat sekarang itu memang tidak mengakui Selat Hormuz sebagai selat used for international navigations. Di dalamnya itu melekat transit passage baik untuk kepentingan kapal militer ataupun kapal sipil, yang Iran itu mengklaim bahwa statusnya itu adalah sebagai laut teritorial. Kepadanya Iran itu meratifikasi Konvensi Jenewa 1958 yang mengintrodusir bahwa laut teritorial yang konturnya itu adalah Selat Hormuz, dia klaim sebagai laut teritorialnya, sehingga dia punya kedaulatan penuh, yang saya kira ini menjadi sebuah doktrin pertahanan militer Iran. Dari sisi hukum itu difasilitasi dengan tidak meratifikasi konvensi atau hukum laut internasional tahun 1982 yang mengintroduksi selat used for international navigations. Saya kira Iran dalam posisi persistent objectors terkait dengan penggunaan selat yang digunakan untuk kepentingan international navigations. Nah, disinilah yang saya kira saat sekarang menarik. Betul tadi analogi yang disampaikan Pak Mustahid terkait dengan halaman, terkait dengan rumah, yang saya kira komprominya adalah saat sekarang bagaimana masyarakat internasional juga memperoleh manfaat yang bisa difasilitasi oleh Iran terkait dengan penggunaan Selat Hormuz itu sendiri. Sekarang kekhawatiran yang utama terkait dengan konflik Amerika dengan Iran itu adalah bagaimana saat sekarang antara Perancis, Inggris yang tergabung dalam NATO
itu mengkampanyekan patroli bersama untuk menegakkan hukum yang diatur dalam UNCLOS dan juga menegakkan kapasitas mereka sebagai anggota UNCLOS untuk mengamankan selat yang digunakan use for international navigation yang statusnya memiliki justifikasi sebagai sebuah kebiasaan internasional yang ini menjamin freedom of navigation. Saya kira percampuran kepentingan politik internal Iran dengan kepentingan masyarakat internasional yang diinisiasi oleh Amerika itu sekarang sudah melebar terkait dengan legitimasi berdasarkan hukum, akuntabilitas berdasarkan kemanfaatannya, yang kalau kita lihat partisipasi dari masing-masing negara itu memiliki motivasi berbeda. Iran, kedaulatannya, masyarakat internasional berdasarkan pada ketentuan hukum laut UNCLOS 1982, di mana Selat Hormuz itu juga menjadi sebuah katalisator terkait dengan penggunaan selat-selat lain di dunia yang juga kedudukannya adalah sama, sehingga justifikasi masyarakat internasional yang dikomandai oleh Inggris, oleh Prancis saat sekarang memperoleh satu justifikasi jangan sampai Selat Hormuz ini betul-betul diklaim secara mutlak oleh Iran yang akan berakibat menjadi jurisprudensi terkait dengan penggunaan Selat Gibraltar misalnya, Selat Malaka misalnya, yang ini akan berdampak luas terkait dengan penggunaan zona-zona maritim yang diakui oleh UNCLOS. Saya kira ini sudah menjadi sebuah kompromi ketika UNCLOS dibentuk tahun 1982 yang dalam pelaksanaannya, dalam pemanfaatannya saat sekarang memperoleh satu yang saya sebut sebagai challenge dari negara-negara yang memang tidak menjadi anggota UNCLOS terkait dengan kepentingan nasional, internasional dari masyarakat internasional yang justifikasinya berdasarkan UNCLOS. Saya kira ini akan menjadi sebuah kompleksitas tersendiri terkait dengan penyelesaian, terkait dengan penggunaan Selat Hormuz, terkait dengan kepentingan masyarakat internasional. Tapi begini Pak Heribertus, kita ketahui bahwa kapal perang Prancis, Inggris juga menyusul mengirimkan kapal perang dan ingin mengamankan pelayaran di Selat Hormuz. Mungkin nanti akan seperti apa peran dari Prancis dan Inggris di Selat Hormuz ini? Saya kira apa yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis itu kan bersifat internal terkait dengan kepentingan distribusi energi ke Eropa dari Oman, dari Qatar yang melalui Selat Hormuz untuk kepentingan ketahanan energi mereka di Eropa. Saya kira negara-negara Uni Eropa saat sekarang itu dalam posisi terjepit ya terkait dengan saluran energi ketika Ukraina berkonflik dengan Rusia, aliran gas, aliran aliran energi itu kan tersendat. Maka alternatifnya adalah mengekspor minyak gas dari Oman, dari Qatar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, posisi dari Inggris, dari Prancis itu intinya adalah mereka ingin mengawal kapal-kapal tanker pemuat gas dan minyak ke Uni Eropa, berbendera Uni Eropa untuk mereka jamin keamanannya berdasarkan asas ataupun prinsip freedom of navigation yang harus dijamin oleh semua pihak, termasuk Iran, termasuk Oman, Qatar, yang ini adalah merupakan kontur laut teritorial mereka. Sehingga kepentingan mereka jelas, mengamankan aset, mengamankan kepentingan nasional, dengan kalau perlu menggunakan kekerasan senjata militer untuk mengawal kepentingan kapal-kapal mereka di Selat Hormuz. Artinya kita juga tetap upaya mereka itu mendukung untuk pelayaran ini agar tetap aman di Selat Hormuz. Dan Pak Mustahid dan Pak Heribertus, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan serangan Februari lalu merupakan operasi gabungan AS Israel dan sejauh mana pengaruh Israel dapat menghambat atau justru mendorong tercapainya kesepakatan, karena tadi sempat dikatakan bahwa memang Iran ini sudah memberikan jawaban atas proposal damai dari AS ya ini untuk penghentian perang selamanya dan juga untuk pembebasan Selat Hormuz. Nanti usai jeda kami akan kembali bersama dengan rekan kami Cindy Permadi.